Skor upacara pembukaan, pembinaan dan pelatihan kesiapsiagaan tahun 2020. Siap dilaksanakan. Lanjutkan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Penyelamatan tanda peserta pelatihan. Gerak. Penyelamatan tanda peserta oleh Inspektur Upacara. Penyelamatan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Selamat. Balik kanan. Gerak. Kanan kiri maju. Kanan. Maju. Kanan. Bibit. Gerak. Dalam keadaan sehat walafiat. Ketahui bersama bahwa terbentuknya peringkat orang yang terdampak dalam kebencanaan. Kemudian dan saya harapkan nanti pada saat pelatihan baik itu berupa teori maupun praktek di lapangan dapatnya diikuti secara benar, secara seksama sehingga nanti hasilnya dapat diterapkan pada saat. Kenapa? Karena membantu orang susah adalah menjadi salah satu bagian daripada keibadaan. Bukan. Terima kasih atas perhatian Bapak sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya nyatakan dibuka. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal alihi wa sahbihi ajma'in. Yang memberikan nikmat dan karunia yang terus-menerus kepada kami. Oleh karena itu ya Allah, berkatilah acara kami ini. Semoga pelatihan yang kami laksanakan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberi manfaat pada kami. Laporan Komandan Upacara. Acara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Dalam sekitar di tempat kami, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur adalah di shelter pengungsi. Nah, tentunya bagi teman-teman, kalaupun nanti akan membantu di shelter pengungsi karena beban tugasnya adalah penegak peraturan, maka kemudian kalau di shelter pengungsi ada Dinas Sosial nanti dan TNI Polri. Sifatnya teman-teman Satpol PP backup, yang jelas seperti itu kan. Kalau kita melihat Renas 15 atau sirkulasi penanggulangan bencana ini. Oleh karena itu, rekan-rekan, kita coba simulasikan bagaimana nanti peran Satpol PP dalam membantu evakuasi dan TRC di pengelolaan shelter. Mas Ari masih ingat ketika kita di Balai Diklat, yang ikut angkat tangan di Balai Diklat? Wah, separuh ya. Kita lanjutkan kegiatan di sana. Kami tidak perlu mengulang. Di dalam penanganan shelter ada berapa? Ada TRC shelter, ada evakuasi shelter, ada logistik shelter, ada shelter itu sendiri, kemudian ada dapur umum, kemudian ada layanan lain. Nah, kita breakdown, kita masuk di BIMTEK khusus, masuk di dalam TRC dan evakuasi shelter. Kemarin nggak sempat praktek Mas Ari. Kalau kita standar spare 2 kali 2 per orang.
Artinya evakuasi. Yang berapa yang dievakuasi? 6. Terus terang terdiri 5 kakak. 1 kakak ada yang rentan, yang harus dievakuasi dipindahkan berapa? Ini harus dipisahkan. Kalau dipisahkan, apa orangnya saja? Apa enggak dengan barangnya? Nah, itu namanya evakuasi shelter. Dipindahkan kemana? Jangan dipindahkan di sekolahan lagi, orangnya banyak. Jadi kita buatkan tenda tersendiri. Itu artinya evakuasi shelter. Maka 1 keluarga dipisahkan. Tidak hanya 1 orang yang rentan, yang ibu hamil aja. Kalau misalkan ibu hamil, tentunya kita berbicara reaksi cepat berkaitan dengan data. Yang tinggal 16 orang tadi didata lagi. Namanya kakaknya tinggal berapa? Misalkan kalau 16 dibagi, evakuasi besar-besaran, dimasukkan tenda, kehilangan keluarganya. Maka yang 1 orang, karena 16, mungkin ada orang hilang itu, maka harus didata. Itu namanya TRC-nya shelter. Nggak apa-apa apa ya. Kalau kita simulasikan bisa malam ini juga teman-teman Satpol PP bisa mendata, tulis data. Kalau kita ada simulasi sedikit data, itu simulasi ketika kita yang sebenarnya malam hari itu juga kita harus data langsung dimasukkan. Kita ibaratkan ini sebuah gedung aja ya, yang ukurannya tadi kapasitasnya hanya 21 orang ya, 21 orang. Nah ini salah satu shelter kecil. Nah kalau misalkan 1000 orang dibutuhkan berapa shelter kalau kita menurut standar spare. Nah teman-teman sekalian, output daripada data oleh tim CRC akan dilaporkan kepada posko shelter. Tembusannya kepada tim logistik, tembusannya kepada tim evakuasi, tembusannya kepada tim dapur umum, tembusannya kepada tim layanan dukungan psikososial. Maka keluarganya datang ke Pujon, dibawalah ke pengungsian, sehingga menjadi 3.000 pengungsi tambahan. Pengungsi nunutan, 1 orang kalau bawa 3, berarti kan kalau yang 800 orang maka sudah 3.000. Nah itu butuh makan juga, karena di tempat di Pujon itu tidak ada orang masak, adanya pasir. Nah itu permasalahan di dalam dicermati oleh tim reaksi cepat. Tanya enggak? Benar. Bagaimana cara mengendalikan? Susah pengungsi itu dikendalikan. Nah kalau teman-teman kendalikan, waktunya makan, ikut makan. Kalau pengungsi enggak, terus tak bawa makan di sana. Tak bawa. Maka dibentuklah blok shelter. Kemudian ada masing-masing blok ada danrunya atau RT. RT-nya, misalkan 1 RT atau 1 tenda ini terdiri dari berapa kakak. Tadi tinggal berkaitan dengan biasanya dimintai bantuan untuk pengamanan dan sebagainya, pengawalan dan lain sebagainya, itu bisa masuk di sana. Nanti yang dijujuk nanti teman-teman pasti posko. Misalkan harus mau dibantu, yang dibantu berapa? Pasti kan nanya seperti itu. Nah, setelah dikawal, biasanya kalau tidak ada instansi lain yang bergerak di situ, maka teman-teman yang tahu akan hal itu, maka yang dijujuk adalah data. Data di posko. Kalau tidak ada di posko, dicari dapur umum. Kalau di posko belum ada data, carilah data di dapur umum, pasti punya. Walaupun itu teman-teman sekalian, kalau ada ayo iya satu bebe siap. Tempat pertolongan aman, sudah. Anggap saja sekarang pertolongan yang ideal untuk kasus-kasus kebencanaan, maka saudara harus waspada terhadap tindakan yang akan. Selama ini pelaksanaan pertolongan pertama ideal untuk sekelas saudara, ya, itu adalah evakuasi, setelah asesmen, evakuasi, belajar CPR, tak
dipelajari, kuat, punya sertifikat, 1 bulan, 2 bulan gak melakukan, lupa. Ya, lupa. Saya ngerti tupoksinya Satpol. Jika lupa, tak pastikan. Kamu dengan korban, baik yang cardiac arrest, korban henti napas karena kecelakaan, dan yang lain. Apalagi maaf, sampai korban maut. Jangan sampai maut itu bagaimana caranya? Ada. Kalau dinyatakan tidak respon, ya kalau korbannya banyak, respon terakhir. Cek aja nadi dan nafasnya. Ada atau tidak. Ya, sampai terakhir adalah respon. Di tempat korban banyak, manakala saudara harus melakukan TRSCM, saya akan mengajari TRSCM. Ya, teknik triase untuk awam. Gak usah daki-daki, start system, simple triage and repair treatment, angel. Ya, ngecek kapiler, angel. Sing paramedis aja sing gak lulus. Ya, TRSCM itu Anda harus melihat korbannya bisa jalan atau tidak. Kalau korbannya tidak bisa jalan, tag merah. Kalau bisa berjalan, tag hijau. Udah itu. Saudara sebagai awam tidak diperkenankan melakukan yang namanya dia mati atau tidak. Teman-teman bukan dokter. Jadi tidak dianjurkan. Begitu Anda nanti men-tag orang tidak bernapas di justifikasi hitam, padahal masih belum irreversible permanen. Apa itu bahasanya? Wangel wis. Belum sampai otaknya mati, periksa pupil dalam situasi di bencana, angel. Makanya saya kenalkan 2 label, merah dan hijau. Ya, ini yang perlu dicermati oleh teman-teman. Tidak bisa berjalan, merah. Sikilnya cuklet, bengok-bengok, tidak bisa berjalan, merah. Agar mendapat segera evakuasi. Secara teori memang harus merah, kuning, hijau, hitam. Manakala ketemu si A teriak-teriak, masa udah saya bisa teriak, mati nyangkuk, saya tak boleh lihat nih, gak akan. Secara teori diterapkan di sini susah. Ya, sehingga TRSCM, ya, PMI memperkenalkan itu. Bapak, ibu-ibu yang masih bisa berjalan, silahkan menuju bendera, silahkan bergerak. Yang tidak bergerak baru di-tag, bisa merah, bisa, ya. Mas Alvin, tidur. Ini teknik pertolongan untuk yang tempat aman. Begitu korbannya tergeletak, ya, anggap ini tidak masa pandemi ya. Nah, baru kalian kalau ini korbannya 1, silakan direspon. Setelah direspon, mas, berarti korban tidak ada respon, ya, silakan lihat gerakan dada dan perut. Langsung, tidak perlu seperti zaman dulu, look, listen, feel, udah. American Heart Association perkembangannya luar biasa. Nah, ada gerak enggak? Kalau tidak ada gerak, korbannya unconscious, tidak sadar, unconscious, bingung nanti. Cek nadinya. Kalau awam tidak dianjurkan ngecek nadi, tapi tidak ada gerakan, silakan. Semasa awam, silakan dilakukan CPR. Kayak apa CPR nanti? Pendidikan berikutnya, supaya saya nanti di arteri, sama pijat, darahnya akan cerot. Apa resiko yang terjadi? Belum. Dari pangeran mati. Dia akan mengalami hipovolemik. Oh, bahasa apa itu? Hipovolemik itu darah yang ada di dalam tubuh korban akan berkurang. Ada pertanyaan begini, Pak. Ini pertanyaan ke 2.500. Mau wedok? Keuntungannya sebagai seorang tim penolong ya ini. Iya kan? Bonus yang tidak mengandung dosa. Saya jamin selama saudara niatnya bagus, tapi kalau gede itu dosa. Ya, paham ya? Ingat, Satpol PP juga punya etika kan? Dalam agama kita, wala taqrabul jinnah. Waduh. Oke, 1, 2, 3, hop. Letakkan si kaki.
Ya, baru letakkan di bawah. 1, 2, 3. Gak peduli. Ya, ya, jangan dilempar ya. Seperti itu. Itu mudahnya seperti itu. Oke, sekarang teknik yang kedua. Oke, sama sini. Udah acur ya. Hadap sana, Mas. Ya. Teknik 2 orang. Oke, lihat tangannya tekniknya. 1, 2, 3, baik. Nah, posisinya. Wes. Angkat sana, masuk sana. Nah, seperti itu. Stop, dah lempar aja nggak apa-apa. Ini adalah teknik, sudah. Jadi yang namanya Satpol PP nggak perlu pengadaan tandu, nggak perlu. Biar sesuai lembaga, sesuai kompetensinya. Kalau ada bantu, ya. Itu teknik yang salah satunya. Yang kedua, yang ketiga. Oke, sekarang sendirian dia, korbannya banyak. Ya, ada tekniknya. Ini tanpa ada cedera ya, tanpa cedera. Lemes saja Mas. Ya, seperti itu dibantu. Profesional gitu. 1, 2, 3, hop. Ya, cara berputarnya, pegang tangannya, dia berputar, set. Ya, ya, Pak Fendi dari sini Mas Fendi. Nah, caranya seperti itu, pegang tangannya, ya. Nah, setelah itu, ya, baru Mas Pak jongkok, set, berlutut dulu, oke. Langsung diangkat 1, 2, 3, hop. Bah, masuk ke jurang. Nah, gitu ya. Oke ya, ini teknik. Jadi begitu Satpol PP entah kejadian kebakaran tergeletak, ya kan. Waduh Pak, gak ada alat ya mau doakan sama Tuhan sama kuasa. Ya, dia tadi aspek diukur dulu, ya, diukur dulu. Gimana caranya ngukur? Tunjukkan Mas Dandi. Tunjukkan dia, nggak tahu ngukur lehernya. Ya, leher ya. Leher, ingat, ini adalah namanya collar neck. Collar neck ini bisa di-adjustable. Murah, hanya 400.000. Ya. Nah, ini bisa dinaikkan, bisa di manakala ini tidak diukur, ya nanti akan pas kenai mulut, tapi setelah diukur enak. Ayo, oke ya. Silakan. Cara ngukur, tarik garis imajiner dari dagu, nggak semiring-miring. Dagu ini jauh, garis imajiner dengan bahu. Ini dengan jauh ini dengan bahu berapa? Ini 2. 2 di sini. Jari kita 2 ini. Nah, 2 ya. Nah, kunci ini sudah tidak bisa di. Nah, setelah itu, nah ini dilepas dulu kalau dia pakai helm. Ya, ya seperti ini ya, langsung dipraktekkan di situ. Fiksasi. Pertama fiksasi kepalanya begitu. Menyesuaikan Mas ya. Nah ya. Ini kenapa kok perlu? Sangat penting ini. Di leher itu kalau fraktur paling bahaya adalah mengenai cerebra 3. Di sini ada C1 sampai C7. Apa itu Pak Wes? Tentang persarapan. C3 itu adalah saraf yang mengendalikan nafas. Jangan sampai dia mengalami henti nafas. Setelah itu baru tangannya bergeser ke bahu. Tujuannya apa? Untuk melakukan lock roll. Persiapan lock roll. Nah, apa perlu papan-papan ini? Ya. Kalau nggak ada papan, triplek. Kalau nggak ada triplek, pintu. Bukan lemari. Oke ya, Mas. Bantu untuk menempatkan. Nanti bisa sampean dorong aja Pak. Dorong. Dorong. 1, 2, 3. Aba-abanya di sana. Setelah itu gini Mas. Ya. Oke, 1, 2, 3. Setelah itu dorong. 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Gampang toh? Baru distabilisasi. Oke, clear. Ya. Nah, seperti ini. Mas. Salah itu.
Gak apa-apa, dari sini pengalaman ya. Jangan semua orang pengalaman itu dari tingkat kesalahan. Nah, gitu. Salah terus berarti ya. Boleh ini belajar kan majar apa? Ya wis. Nah, sekarang persiapan angkatnya. Cara ngangkatnya Mas Dedi. Oke. Stop. Cara ngangkat yang tepat adalah menjaga mekanika. Ini bokongnya nggak boleh begini. Nggak boleh begini. Yang betul adalah, nah, Pak, ya apa yang saya ngangkat pedok? Ya mengkokok, ya. Jarang seorang pasien. Ya, 1, 2, 3, hop. Oke, baru setelah itu, dah berempat sekarang, Mas. You sini. Nah. Sekarang cara ngangkat. Sekarang sebelum sebelum ngangkat, ingat pada saat seperti ini belum jadi satu kompak dengan tim. Ini biasanya akan terjadi swim. Makanya sebelum seperti ini berhadapan dulu. Berhadapan. Oke, berhadapan dulu. Oke, ya. Posisinya seperti ini. Oke, ya. Tangannya harus mekanika. Salah Mas, kok iki. Ya. Angkat 1, 2, 3, hop. Nah, mesti enak. Baru geser ke sana kiri. Kanan kiri. 1, 2, 3. Lah. Ini cara. Ya. Turun, gerak. Nah, ya. 1, 2, 3. Nah. Coba bayangkan, Mas. Coba 4 orang maju. Gotong ini. Ya, satu lagi. Nah. Terus satu Mas. Ayo cepat. Ada sana langsung. Coba tidak sesuai teori. Halo, friend. Nah, coba langsung tidak sesuai teori. Ya, silakan wis. Aba-abamu anggap sampean yang mengaba-aba. 1, 2, 3. Nah, ya kan? Resiko tinggi kan? Nah, sekarang turun. Ya gak apa-apa, memang arah menurut itu gak masalah, suka tahu ya. Memang sengaja ya. Oke, paling ya 14 toh. Oke, caranya, tangannya gini Mas. Gini. Ya. Oke, persiapan. Kakinya di dalam. Oke, ya. Dua-duanya, Gus. Kenapa sih kok gitu? Karena akan tertahan ya. Oke ya. Si peternya gendut itu loh, susah. Persiapan. 1, 2, 3. Hop. Oh iya. Ya, terus langsung 1, 2, harap kanan kiri. Gerak. Nah, dah. Lari. Dah, jangan. Ini tangan kita lurus seperti ini. Coba kalau diangkat dikit. Capek loh. Nah, itu namanya menggunakan otot dan tulang. Sekuat apapun. Kalau capek gimana? Ya istirahat. Capek kok dipaksa. Maju, muter sana coba. 1, 2, 3. Stop. Nah, jalan itu ada aturannya. Kalau dengan batas waktu terakhir selesai. Sekarang korbannya ganti. Aduh, kotai ambrol. Serius itu. Ya, kasihan. Ya. Leng ini gampang Mas, mengkurep Mas. Oh, tak kayak susah ya. Gak usah ditolong, Pak. Oh, lah itu Biarkan aja. Iya, masa ngotong Inilah kalau model tidur telungkupnya seperti ini adalah orang yang penuh dosa ya. Sampai bercinta sama orang lain terus jatuh. Oke, sekarang langsung pakai ini langsung dilakukan. Oke, halo serius. Sekarang coba perhatikan. Ini korban tertelungkup. Bagaimana lock roll yang efektif? Korban yang dicurigai spinal dan cervikalnya cedera, maka saudara yang perlu dicermati adalah jangan sampai korban terlalu banyak cacat. Digeser mau menuju kemana? Kalau ini enak, dari kanan dan kiri enak. Sebab wajahnya adalah dilongoi 90%. Ya, udah. Berdiri saja, ngapain pindah-pindah? Ya, di kakinya, ya itu kacamatanya jangan sampai lupa. Begitu dia sadar di rumah sakit, yang dicari rata-rata kacamata. Apalagi kalau sampai, ya, udah. Kacamata, wajahnya digeser ke kanan. Ikan paus. Biar ada tantangan. Iya, betul. Udah. Oke ya. Nah. Oke, persiapan. Oke. 1, 2, 3, hop. Kita
stabilisasi. Bagaimana kalau ada korban yang gendutnya seperti ini? Stabilisasi mas. Pakai langsung. Tetap. Ya. Ingat, evakuasi itu tidak boleh dipaksa. Rata-rata tandu itu mempunyai beban kurang lebih 200 kilo. Sehingga kalau ada korban yang besar, maka harus ditopang dari berbagai sudut. Ya, seperti itu. Baru pasang kolaringnya setelah di atas spinal. Maskernya pasangan itu, siapa tahu dia reaktif. Insya Allah Bapak. Reaktif. Kalau reaktif. Insya Allah reaktif. Corona soalnya. Yang Madura tak kenal corona. Aku mari kena Pak. Tak ada corona. Mari kena. Sama Pak, saya kemarin baru selesai isolasi. Karena saya satu mobil dengan dokter yang putranya meninggal itu. Kalau Madura Marlena Pak, bukan corona Pak. Kin. Nah, Kin. sekarang persiapan. 3 orang maju ke depan. Mas, 3 orang. Saya jalan tandu. Ayo. Satu. 2 tengah. Kamu sini satu. Tandu aja. Mas. Ayo sini. Sama sini. Ini gimana ini? Sama sini. Kalau saya tidak sadar Pak. Apa ini perlu ditali atau gimana? Ini kan perlu ditali nih. Mana talinya? Kalau saya nggak sadar gimana tangan ini Pak? Oke, sip. Ya. Ya. Kalau korban tidak sadar, anggap korbannya tidak sadar. Ya. Kalau tidak sadar, tangannya lurus. Nah, gini ya. Dikunci langsung. Tapi kalau sadar, jangan dibondo, istilahnya bahasa Jawa. Siapa tahu dia mau garuk-garuk, ya kan? Ya. Itu. Ya wis. Wis. Soror. 1, sini 2. Oh, jadi korban. Sama sini mas, hadap sana mas. 1 tengah. Sama 1 lagi bang, sini bang. Oh 4. Hadap-hadapan. Hadap-hadapan. Hadap-hadapan Pak. Kepala kaki ngadap ke kepala. Tengah. Oke. Ini namanya sama sini mas. Kaki. Oke ya. Woi, punggungnya. Itu namanya 1, 2, 1. Ada pegangannya pak? Ya ada, itu ada ya. Nah ya, seperti itu, Mas. Tangannya di dalam. Ya, oke ya. Stop. Aku leaderin. Mas, beliau. Oke ya, Nah ya. Mas, ikuti instruksi saya. Berdiri saja, tidak bergerak ya. Oke, 1, 2, up. Ya, stop. Anda geser. Geser. Anda sini. Nah, sambut lagi. Letakkan bawahi. Oke, awas tangan kecepit. Nah, seperti itu. Nah, baru ngangkatnya sekarang 1, 2, 1. Ya, atau 2, 2, 2. Sekarang 1 kanan, 1 kiri. Nah, 1 kanan, 1 kiri. Karena ini abot, 2 orang kanan, jalan kiri. Ayo. Orang 6. Ini biasanya orang-orang luar negeri. Prinsip utama outputnya, saudara belajar ngerti posisi. 1 aja dapat, saudara pada saat di lapangan, itu sudah aman, tidak cedera. Jangan sampai nolong di lapangan, Anda setelah semangat di lapangan, pada saat selesai pulang di rumah boyoen. Terus gak masuk kerja, bingung nanti Pak Budi. Ya, gak boleh alasan Pak saya, karena Anda tidak terlatih. Sekarang Anda harus terlatih. Ya, persiapan 1, 2, 3, hop. Nah, harapan sana, kanan kiri. Hop. Oke. Maju, jalan. Ya, udah stop. Sekarang pertanyaannya, ideal evakuasi itu kepala dulu atau kaki dulu? Tergantung korbannya. Kalau hanya 2-3 langkah, ya kepala atau kaki terserah. Kecuali ngubur, kepalanya dulu. Ya, paham ya? Oh, abot ini. Apalagi pas mati tambah abot, Mas. Oke ya. Sekarang bagaimana caranya? Tidak perlu diangkat-angkat seperti tadi, tetapi siapkan
Diukur dulu. Cara ngukur yang benar, alatnya jangan dilepas dulu. Diukur sama-sama, dikunci jrek, baru dilepas. Sekarang baru dilepas. Didorong dulu, sudah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya melihat sendiri bagaimana Trenggana ini dilatih oleh bapak-bapak instruktur daripada PMI. Saya terima kasih banyak. Memang saya dialog dengan Pak Eri, salah satu instruktur dari PMI, bagaimana kita cara-cara menolong evakuasi ini harus berbasis masyarakat. Dan masyarakat harus tahu edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Karena perlunya pentahelik, ya, perlunya kampung tangguh, perlunya masyarakat tangguh, dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana alam. Karena tempat kita adalah area hidrometeorologi. Maka sarannya beliau dan juga menjadi program Pol PP ke depan, hal-hal seperti ini jangan tertutup. Nah, ini saya katakan tertutup karena tidak ada efek sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Maka akan datang kalau bisa lokusnya ya kita pindah, yaitu ada transfer knowledge, ada transfer skill dan knowledge di situ, yaitu di pasar, di pinggir pantai, tempat-tempat wisata yang memang tempat kerumunan dan tempatnya Pol PP untuk bertugas. Ya, di pinggir pantai, tempat wisata, dan juga di daerah perbatasan, ataupun ya sampaikan beliau tadi di pasar-pasar yang berisiko seperti itu kalau ada orang semaput, ada orang kecelakaan atau apa. Dan juga memang tempat-tempat tertentu yang memang memerlukan hal seperti itu. Ya, kita latih seperti ini oleh teman-teman dari PMI, masyarakat akan melihat dan masyarakat akan teredukasi. Oh, ternyata cara-cara penyembuhannya seperti ini, cara-cara evakuasinya seperti ini, dan berbasis masyarakat. Tidak harus pakai tandu yang sudah tersedia. Kalau sudah evakuasi di bencana, itu apapun dipakai, ya sarung, selimut, ya dipakai, terus bambu juga dipakai, gedebok, pelepah pisang dipakai, terus itu juga janurnya kelapa ya, itu juga dipakai. Nah, itu beliau bisa mengedukasi seperti itu dan itu merupakan inovasi inisiatif berdasarkan kearifan lokal. Ya mungkin permasalahan bencana harus berbasis masyarakat. Kalau perlu mungkin Pak Fatur Rahman ya, kalau sudah ada anggaran, kalau anggarannya ada, kita coba latihan seperti ini di pinggir pantai. Ya. Pantai Serang, pantai itu Bondo, yang tempat wisata, yang banyak menghadirkan wisata, biar melihat. Nah, itu mengedukasi masyarakat. Oh, ternyata pertama tugasnya Pol PP gak pamwal tok, ya. Terus ngobrak-ngobrak bakul bakso, ya. Padahal kene nggih bikin bakso nih ya. Nah, terus Bangli. Seakan-akan kita berhadapan dengan masyarakat dan bermusuhan dengan masyarakat. Tapi kalau seperti ini kelihatan kemanusiaan kita membantu masyarakat dalam menghadapi bencana dan masyarakat harus tahu itu namanya pentahelik. Masyarakat harus mengerti, masyarakat harus tangguh, masyarakat harus paham tentang bagaimana bencana itu yang melanda masyarakat. Jadi tidak hanya mengandalkan Pol PP, ono bencana nunggu Pol PP, wah nunggu Pol PP, wong Pol PP sing ngerti ya, suwi sajam 2 jam, nunggu PMI suwi, tandune endi? Nah, makanya nanti dikenalkan masyarakat, iso ae pelatihan seperti ini di pasar, ya, nang kebun binatang, ya, nang kandang macan lah ya, nah ya kebun binatang, di tempat-tempat wisata atau tempat-tempat yang menghadirkan kerumunan. Biar muncul pentahelik dan masyarakat mengerti tentang hal seperti ini, apalagi Satpol PP. Nah, nanti peragaan yang sampaikan Pak Eri betul, dia disiapkan sarung, cara tenda tidak dari Pol PP atau tidak dari PMI, sarung ya bisa, terus selimut juga bisa, pelepah pisang, gedebok maupun itu tempatnya kelapa itu ya, daunnya, itu iso. Terus ya gedek apa keloso, ya iso itu. Saya tahunya itu pada waktu PLT di BPBD, waktu itu ada pelatihan di Ponorogo, ya. Nah itu bisa dilakukan oleh Pol PP. Ya, kita juga melihatkan edukasi ke masyarakat, himbauan ke masyarakat,
bahwa pola-pola seperti ini bisa dinikmati masyarakat juga. Karena pentahelix menghendaki masyarakat itu tangguh, kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. Jadi akan menjadi ringan tugasnya Pol PP, tugasnya pemerintah. Karena ada pemberdayaan, ada pelatihan terhadap masyarakat, ada transfer of skill ke masyarakat ya. Nah, itu yang penting. Nanti Pak Fatur Rahman kalau bisa hal-hal seperti ini dilakukan dengan lokus-lokus yang berbeda, yang mana ada sentuhan masyarakat berbasis masyarakat. Terus nomor 2, paling-paling rong minggu lali sampean. Iya. Nah, waktu semaptaan latihan. Selain latihan fisik sampean senam, buka namanya itu apa jenenge? Tandunya ataupun ini apa tempatnya voli itu apa matras. Ya ditoto sing api, nggak usah kabeh, ditoto berapa tempat itu aja, berapa biji ditata latihan panjenengan. Ya, nanti gantian seperti itu. Kalau panjenengan sudah terlatih ya semua, gantian yang lain juga bisa. Minimal bisa. Nanti tularkan di keluarga, tularkan di perkampungan menjadi kampung tangguh. Ya, mungkin seperti itu. Saya minta tetap semangat. Ya. Tetap semangat. Semangat lagi. Kalau bagian depan adalah haluan, kayak di kapal ya. Ya, haluan. Nah, tapi ternyata perempuan tersebut adalah orang kapal. Sampai ngomong ngopo, aku roh haluan iku ngarep buritan. Apes berarti ya. Ya, ini haluan, belakang adalah buritan. Lambung kanan, lambung kiri. Kanan kirinya adalah menghadapi sana. Tadi ini kanan. Buat ngangkatnya. Kempes semua. Jadi, hanya ini pentilnya lubang untuk pompanya itu dia lebih dari 1. Barangkali kapunten jenengan beli ya. Itu kurang lebihnya seperti itu. Barangkali, tapi itu kemungkinan kecil ya. Kemudian, ini ada teman-teman yang di sini, Pak. Ketika spare kitnya, spare kit itu karet cadangan kalau bocor beserta limnya, kemudian dayung 2. Kalau nggak dapat bagian-bagian itu jangan diterima. Berarti itu kurang lengkap. Tadi saya tanyakan, pompanya ada, dayungnya ada, spare kitnya nggak bawa. Ada nggak spare kitnya? Ilok, oksigen itu. Sama tembelan perahu yang kecil. Tapi lek suweke 2 meter, ya bawa ke bengkel.
Terus pakai tuku anyar ya. Ini ada transom atau dudukan motor tempel. Transom. Corona hilang. Kemudian, panas kan? Inlet, outlet di belakang itu ada untuk saluran keluar air. Ya, saluran keluar air. Kemudian sampai di sini ada pertanyaan, Pak? Di sini ada tempatnya untuk dayung, 2. Tapi kita nggak pakai di sini nanti. Kita pakainya nanti 4 orang untuk dayung. Ada pertanyaan sampai di sini? Perahu karet ada berapa bahannya, Pak? Ada berapa macam? 2. Apa aja, Pak? PVC dan Ipalon. Perahu karet ada jenisnya ada berapa? 3. Perahu karet jenisnya 2. Jenis LCR dan oval. Oke. Yang di sebelah sini, bagian sini namanya apa, Pak? Lambung apa, Pak? Kiri. Depan? Kok ae? Cek kirim lambe ae, Pak. Jadi ngarani bokong buritan ya. Tapi nanti jangan dipraktekkan di oleh Basarnas iki. Terus kemudian kalau perahu oval di bagian bawah lantainya tidak ada deknya. Kalau jenengan pernah ikut arung jeram tidak ada dek. Kenapa? Dia lentur. Karena arung jeram lentur. Kalau ini perahu ini dipakai arung jeram patah. Karena di sini dirancang ada lantainya yang keras. Lantainya namanya dak. Dak atau dek ya. Itu. Kemudian ini nanti coba dikempesin dipasang. Kalau cara masang bongkar pasangnya ya ngapnya 7+1. Berarti 8 orang. Jadi jenengan kalau tanya berapa kapasitas, dilihat ini. Di sini ada model dan kategori. Di sini ada gambarnya orang, gambarnya motor tempel, gambarnya barang. Kalau gambarnya di situ disebutkan orang, motor tempel dan barang 7 ya. Itu kapasitasnya adalah 8. Nah inilah kadang harus kita akui tempelan itu gak ada arti nih, gak diwoco. Wes opo iku? Lek giliran takui iku apa? Tidak boleh kena panas secara langsung. Kemudian raknya itu modelnya ada rollnya. Jadi kalau dimasukkan tinggal ditarik, gelindingan. Tuh. Kemudian kalau tidak di dalam ruangan di tempat kami gudangnya AC full nonstop 24 jam. Mantap. Kayak server. Nggih. Karena apa? Supaya perahu ini ya. Terus kemudian kalau jenengan misalnya tidak punya AC atau gudangnya tidak ber-AC, sirkulasinya yang jelas, Pak. Terus jangan sampai lembab. Kalau perahu karet ini dilipat, dikempesin, itu di lipatan-lipatannya diberi bedak. Bedaknya bedak, jangan Viva, bedak taluk sih murah-murah itu. Tapi bagi kami itu juga sangat beresiko. Kenapa? Ya saya lali. Kurang tahun, 3 tahun, bedaknya atau diganti. Begitu dipakai, ngelenteh. Kelet merotol idealnya kalau dalam gudang buka aja seperti ini. Kondisi seperti ini. Terus jangan dipompa full, agak dikempesin. Agak dikempesin. Jadi nanti kalau dipakai pompanya tidak terlalu banyak. Dan posisinya seperti. Tapi ngapunten buat teman-teman, saya tidak melarang merokok. Tetapi kalau pada masuk gudang, tolong jangan merokok. Karena apa? Khawatirnya latunya nemplek ke kiri bolong. Idealnya memang kalau masuk gudang itu tidak boleh merokok. Cara impanya seperti itu. Kemudian orang coba. Ya. Sekarang cara ngangkat perahu. Sekarang kalau perahunya diangkat jarak jauh, menghadap ke saya semua, Pak ya. Sekarang apa-apanya adalah pegang perahu. Talinya dipegang. Oke ya. Kalau ini misalnya ada handle gripnya, saya sarankan teman-teman pegang handle gripnya, bukan tali. Nah, ya gitu. Seperti ini bungkuk, kelihatan ya Bapak ya. Posisinya adalah
Bukan Joko. Kuda-kuda. Jadi punggungnya tetap lurus. Hati-hati jangan suwe. Ya. Sekarang jangan terlalu rendah. Pegang perahu, oke? Pegang. Angkat perahu, angkat aja. Terus ini lurus. Lurus tangannya, Bu. Tangannya nggak bisa? Oke, disesuaikan ya. Ini dipegang kalau jaraknya tidak terlalu jauh. Dekat, ngangkatnya harus seperti ini. Kalau agak jauh, perahu di atas pundak. Di pundak. Nah, seperti ini. Kalau misalnya masih jauh dan berat, perahu di atas kepala. Nah, ini. Perahu di atas kepala. Di atas kepala ya, bukan terus ditempelkan di kepala. Geliang, Bu. Di atas kepala tangannya seperti ini. Pegangnya dong. Ya, pegangnya seperti ini. Oke, terus cara jalannya seperti ditandu tadi. Tidak bukan kiri kanan, tapi dalam luar, dalam luar. Kalau bawa perahu karet dalam, berarti kaki kanan ini maju. Kanan, kanan. Ini kiri. Nah, ini dalam. Dalam luar, dalam luar. Ya. Bukan kiri kanan, kiri kanan. Seperti itu. Oke, perahu di pundak. Letakkan perahu. Letakkan perahu. Ya. Jangan seperti ini, Pak. Kuda-kuda. Jangan sampai nanti